Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala karunia dan macam-macam yang diberikan Allah kepada kita, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengingatkan bahwa yang bersyukur itu ternyata sangat sedikit sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita dengan membiasakan bersyukur, kita dicatat Allah termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai bagian dari bersyukur manusia kepada Allah, khususnya atas karunia dan nikmat iman dan Islam, adalah bahwa menurut Al-Quran iman itu harus diikuti dengan Islam. Seperti yang Allah sampaikan melalui Al-Quran ketika Allah menyampaikan orang-orang Arab pedalaman yang mengaku beriman. Maka Allah pun berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab luar kota berkata, kami telah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian ini belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian hanya baru bisa berkata aslamna, kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum ada di hati kalian. Jadi Allah menginginkan iman itu selalu diikuti dengan Islam, Islam itu selalu diikuti dengan iman. Maksudnya orang yang mengaku dan merasa sudah beriman, dia harus berislam. Berislam itu artinya melaksanakan syariat Allah ini sesuai dengan yang diinginkan dan diatur oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang melakukan syariat, kalau dia ingin syariatnya itu, Islamnya itu adalah Islam yang iman, maka ketika dia melakukan syariat juga harus yakin yang dia lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Untuk itu yang sangat layak untuk kita ketahui bahwa cara beribadah, cara melaksanakan aturan-aturan dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya tidak bisa 100% ikut apa yang ada dahulu. Kenapa? Karena para ulama dahulu sudah meyakini cara, jadi bukan hukum tapi cara.
cara melakukan suatu ibadah itu bisa tidak sama karena berbeda waktu dan berbeda tempat. Sebagai contoh yang ada kaitannya dengan masalah warisan, di dalam surah An-Nisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian tidak khawatir untuk iksat itu, kalau yang sejauh ulun tahu, walaupun bahasa Indonesianya adil, tapi berbeda dengan adil. Kalau tuksitu itu lebih kepada materi. Kalau yang satu diberi 5.000, yang lain juga diberi 5.000, itu namanya tuksit. Kalau adil itu yang kuliah karena jauh dari rumah umpamanya ini diberi uang sangu sehari 50.000. Kalau yang masih SD, adiknya SD-nya dekat rumah, sekolahnya cuma sampai jam 12, adilnya hanya diberi 5.000. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Nah, itu adil. Tapi kalau tuksitu itu harus sama. Ayat tadi Allah awali dengan wa in khiftum alla tuksitu, kalau kalian tidak khawatir untuk tidak akan berbagi yang tidak sama fil yatama, terhadap anak yatim. Anak yatim menurut Al-Quran itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu disebut anak yatim. Jadi kalau ditinggal mati oleh ibunya saja, ayahnya ada, di dalam Al-Quran tidak disebut anak yatim. Beda dengan bahasa Indonesia. Dan anak yatim itu namanya anak. Jadi seperti kita-kita ini kan yang sudah berumur panjang ini umumnya sudah tidak punya orang tua. Tapi tidak bisa kita menyebut seorang anak yatim, karena sudah bukan anak-anak. Dan dalam hukum tidak ada bapak yatim, apalagi kai yatim, tidak ada. Nah, itu bahasa yatim. Maka silahkan untuk beristri 2 atau 3 atau 4. Ayat ini memang sering jadi pertengkaran. Kalau ulun menyebut pertengkaran, bukan lagi perbincangan, tapi sudah pertengkaran. Kenapa jadi pertengkaran? Karena saling tuding. Yang menganggap ayat ini adalah petunjuk umum untuk boleh punya istri 2 sampai 4, menuding kelompok yang mengatakan sekarang tidak masanya lagi punya istri 2 atau 3 atau 4. Jadi seperti itu gambaran sekarang, bertengkar. Padahal Allah sangat melarang orang Islam bertengkar masalah Al-Quran. Kalau berdebat boleh, tapi kalau bertengkar hukumnya haram. Sampai saling tuding. Wah, itu sekuler, terpengaruh orang Amerika, yang dituding mengatakan sidin tuh kolot benar, kada tahu di apa-apa.
akhirnya bakal lahir sesama orang Islam. Ayat ini dengan sengaja Allah awali dengan tadi menyebut kalau kalian tidak khawatir untuk berbagi yang sama terhadap anak yatim. Kalau yang ulun tahu, ayat ini sebetulnya sangat kuat kaitannya dengan warisan. Maksudnya, kalau kalian punya istri 2 atau 3 atau 4, hendaknya hati-hati terhadap anak kalian kalau kalian nanti meninggal dunia, supaya anak yatim yang kalian tinggalkan itu bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Dan ternyata ulun sampaikan saja, di Indonesia ini yang paling banyak berkelahi sampai beberapa turunan dan putus silaturahim dengan saudara sendiri adalah ketika orang itu punya istri lebih dari 1. Jadi karenanya Al-Quran bukan melarang orang punya istri lebih dari 1, tetapi Al-Quran mengingatkan kalau mau punya istri lebih dari 1 harus ekstra hati-hati. Hati-hatinya bukan kepada bini tuha, tetapi kepada anak-anak yang terlahir nantinya. Sebab kenyataannya sampai sekarang ini, dan ini sudah sejak ulun masuk di pengadilan, sudah seperti itu. Berkelahi habis-habisan, tidak mau lagi bertegur sapa antara anak istri pertama, anak istri kedua, dan seterusnya. Kalau ulun pahami ayat ini, kita orang yang punya istri lebih dari 1 seperti itu, lalu tidak hati-hati menentukan harta warisan untuk anak-anaknya, sehingga kemudian mereka berkelahi, ulun khawatir, karena ulun sendiri belum tahu pasti, sebab ini adalah hanya yang mengetahui Allah sendiri dan yang menentukan juga Allah sendiri. Tapi berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam syariat Islam, ulun sangat khawatir membebani sangat luar biasa kepada orang yang seperti ini. Jadi sekali lagi, Allah tidak melarang orang punya istri sampai 4, tetapi Allah mengingatkan hati-hati. Maka Allah memakai bahasa Allah tuqsitu, hati-hati kalau kamu takut nanti anak-anak kamu yang kamu tinggalkan itu tidak mendapatkan hak warisan yang sebenar-benarnya. Karena dari kasus-kasus yang banyak itu, umumnya harta si suami yang punya istri lebih dari 1 itu dikuasai salah satu istri. Kalau sudah seperti itu, ya akhirnya berkelahi. Maka sangat layak hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang dimaksud oleh ayat tadi sejauh yang ulun tahu. Di antara kehati-hatian yang layak untuk kita ketahui, ini mohon maaf sebagai modal kalau ada yang mau beristri lebih dari 1. Jadi biar bisa siap begitu. Ulun sendiri terus terang tidak berani mengatakan haram. Kalaupun ada sekarang di beberapa negara
Islam di dunia seperti di Maroko itu mengharamkan orang beristri lebih dari satu, kita tidak perlu mengecam itu negara sekuler. Kenapa? Karena masyarakat di sana dilihat oleh pemerintahnya ketika mereka punya istri lebih dari satu, melanggar aturan Islam itu sendiri. Karena itu maka pemerintah merubah hukum biar tidak repot, lalu dirubah saja hukum umum haram beristri lebih dari satu. Di Indonesia dipersulit karena sebetulnya ya tadi akibat banyaknya perilaku bapak-bapak yang ketika beristri lebih dari satu ternyata mereka belum bisa memenuhi ketentuan Al-Quran. Jadi kalau ulun saran apabila ingin beristri lebih dari satu, kursus dulu. Kalau hendak kursus lan ulun boleh, tapi ulun kada memberi kursus kayak apa supaya bini tuha kada sarik, karena ulun sendiri hanya besi bini satu. Tapi kalau ingin kursus bagaimana menurut syariat Islam untuk beristri lebih dari satu, insya Allah ulun bisa aja. Jadi kalau hendak konsultasi boleh, ulun hendak babini berapa gitu kan terserah, supaya tidak menjadi beban di akhirat. Karena seperti tadi ulun katakan, ayat tentang beristri lebih dari satu ini kalau dibaca awalnya tadi lebih mengarah kepada masalah warisan, dan di dunia sudah terbukti orang yang tidak melaksanakan tuntun ayat ini ternyata anak-anaknya yang sudah yatim itu menjadi korban perbuatannya. Apalagi kalau sampai istri tua sudah, anak-anak dari istri tua sudah besar-besar, anak dari istri yang kedua atau ketiga yang keempat masih kecil-kecil, biasanya jadi korban. Maka kita sangat layak hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehati-hatian ini diantaranya adalah di dalam berbagi warisan. Jadi ada beberapa kasus anak istri kedua, ketiga dan seterusnya dapat warisan, tetapi yang menentukan anak-anak istri pertama. Kamu dapat rumah di situ, kamu dapat tanah di situ, kamu dapat ini di situ. Padahal menurut aturan berbagi warisan, kalau yang meninggal dunia ini punya harta berupa rumah, ada tanah, ada toko, ada perusahaan dan sebagainya, Al-Quran Allah menetapkan kalau anaknya 5 orang, entah dari berapa istri, kelima-limanya punya hak yang sama pada setiap harta warisan. Kelima-limanya punya hak yang sama pada rumah, pada tanah, pada toko, pada usaha dan sebagainya. Sehingga Al-Quran tidak membolehkan orang membagi warisan, kamu dapat rumah ya, kamu dapat toko ya. Jadi umpamanya 5 orang ini kebetulan harta warisannya ada rumah 1 buah, atau rumahnya juga 5, tokonya juga 5, tanahnya 5 bidang. Lalu sudah kita bagi saja. Kebetulan anaknya laki-laki semua, jadi tidak repot. Rumah ini punya anak pertama, rumah ini kedua dan seterusnya. Tanah ini anak pertama dan seterusnya.
Itu juga tidak boleh ternyata menurut Al-Quran. Jadi rumah nomor 1 kelima-limanya punya hak yang sama di sana, dibagi. Rumah nomor 2 kelima-limanya punya hak di situ, dibagi. Kenapa jadi harus begitu? Karena 5 rumah ini bentuknya sama, tipenya sama, tetapi tidak mungkin letaknya sama walaupun di satu komplek yang sama. Pasti ada yang agak ke depan, ada yang agak ke belakang. Dan yang tidak bisa diketahui oleh manusia, rumah ini mungkin tadinya terletak di paling depan komplek. Kalau menurut hitungan ekonomi ini paling mahal. Yang rumah nomor 2 agak ke belakang, yang nomor 5 lebih ke belakang. Kalau menurut perhitungan kasar, pasti yang nomor 1 paling mahal kalau dijual, yang nomor 5 yang paling murah. Tetapi manusia tidak pernah tahu perubahan dunia ini seperti apa. Yang tahu hanya Allah. Jangan-jangan yang paling depan yang tadi dikira paling mahal, tiba-tiba pemerintah melakukan pelebaran jalan. Rumah yang asalnya luas tanahnya 10 kali 20 ke belakang harus dipotong oleh pemerintah 5 meter, tinggal 15. Ganti ruginya namanya juga ganti rugi kan? Artinya kegantiannya pasti rugi. Maka yang tadinya dihayal-hayal ini paling mahal dijual, harus dipotong 5 meter ke belakang, jangan-jangan sudah tidak ada yang mau membeli. Tadinya punya halaman dipotong 5 meter ke belakang, sehingga panjangnya jadi 15. Kalau dibuat halaman lagi, ini rumah panjangnya tinggal berapa? Itu perubahan yang tidak pernah bisa diketahui oleh manusia. Lalu dibagi. Kata yang paling tua, aku yang paling depan, yang paling bungsu, yang nomor 5 yang paling belakang. Harus terima. Ketika terjadi perubahan, si sulung ini dapat rumah yang harus dipotong, disitulah nanti iblis datang. Kamu rugi. Ayo, panggil semua saudara kamu, kita bagi ulang. Berkelahi jadinya. Si bungsu yang tadinya terpaksa menerima rumah yang paling belakang, tiba-tiba justru yang tadinya di belakang rumahnya itu adalah masih tanah kosong, tidak ada bangunan apa-apa, masih semak belukar. Tiba-tiba oleh pemerintah di situ dibangun perkantoran. Maka yang tadinya paling murah tiba-tiba menjadi paling mahal. Selalu yang rumahnya kena potong ini akhirnya ngotak-ngatik yang paling belakang. Nah, karena itu maka menurut Islam tidak boleh membagi warisan rumahnya 5, ahli warisnya 5, lalu dibagi satu-satu. Tetapi yang boleh itu, yang benar itu, rumah pertama bagi 5, rumah kedua bagi 5, dan seterusnya. Lalu juga yang kedua, di dalam syariat Islam, arti membagi itu kalau bentuknya rumah, tanah, toko, usaha, tidak boleh bendanya dibagi. Karena kalau bendanya dibagi juga sulit menentukan. Satu rumah ahli warisnya 2 orang saja, itu sudah tidak bisa ditentukan.
dipotong dua tengah-tengah, satu di muka nanti dapat bagian, satu di belakang, tidak bisa juga. Dipotong dari muka ke belakang juga tidak bisa. Karena itu maka sesuai dengan keadaan sekarang, untuk rumah, tanah, toko, kalau ingin dibagi warisan, cara paling baik hanya satu, dijual. Lalu siapa pembelinya? Terserah. Apakah salah satu ahli waris atau orang lain? Cuma kalau salah satu ahli waris ternyata dengan keadaan di Indonesia saat ini juga tidak boleh harga papadaan. Aku aja nukari aja, tapi aku duitnya seanuannya. Ajak ada papa juga dang sana kasihan, ini paling sakit, nang lain nyaman-nyaman. Tidak boleh. Tetap harga pasar. Karena masalah harga barang, kata orang Alabi, duit kada bakula, itu betul. Karena kalau duit itu bakula, ternyata banyak menimbulkan pertengkaran di kemudian hari. Maka berapa harga pasar jual? Mampurunnya lawan dang sanak. Ini bukan masalah purun, tetapi masalah menjaga ketertiban kekeluargaan sampai ratusan tahun ke depan. Yang mau diatur cara pembayaran, itu silahkan. Dicicil 1.000 sehari, kalau sepakat silahkan. Tetapi kalau harga tidak boleh diatur. Makanya Nabi di zaman beliau dahulu pernah didatangi oleh para sahabat. Wahai Nabi, ini harga sekarang sedang melambung tinggi, karena ketika itu masa paceklik, sehingga harga barang-barang semuanya melambung. Lalu mereka datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong perintahkan agar harga itu semua diturunkan. Nabi ternyata menjawab, aku tidak boleh mengatur harga. Nabi sendiri tidak berhak mengatur harga. Nah, maka hendaknya ketika salah satu benda warisan mau dijual ke salah satu ahli waris, ini ketentuan harga yang dipakai. Berapa harga pasar? Karena itu biasanya kami di pengadilan menyarankan, silahkan kalau ahli warisnya berlima, silahkan masing-masing menawarkan berapa kira-kira orang paling tinggi berani menawar. Ambil harga paling tinggi. Karena kalau diambil harga paling rendah, ada beberapa kasus yang ulun temui belum sampai 5 tahun. Jadi rumah itu dibeli salah satu ahli waris, harganya diambil yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Belum sampai 5 tahun, ahli warisnya sudah tidak lagi harmonis. Ya, kalaupun bertegur sapa ala kadarnya, daripada takut kalau disebut dikatakan orang putus silaturahim. Kenapa? Karena masih ada orang Islam menganggap silaturahim itu minimal menagur. Padahal silaturahim itu bukan dari menagur. Silaturahim itu hatinya kepada orang itu marah, jengkel, benci, sayang, suka. Kalau hatinya kepada orang itu masih sayang dan masih suka, dia punya silaturahim. Karena itu yang disebut silaturahim itu bahasa Indonesianya yang pas, hubungan batin. Karena ada orang
sarik. Tapi menegur, oh ya, aku kada putus silaturahim. Padahal hatinya marah, benci. Jakanya kawak dusahkin betamulan sidin. Putus silaturahim. Dan Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang hatinya seperti itu tidak akan masuk surga. Jadi bukan menegurnya yang jadi ukuran, hatinya. Dan yang tahu hatinya hanya dia sendiri. Akibat apa? Akibat salah satunya karena tadi menjual rumah ke salah satu ahli waris dengan harga paling rendah. Waktu transaksi jual rumah itu terjadi, semuanya masih senang. 3 tahun kemudian salah satu ahli waris kesulitan hidupnya. Lalu datang iblis, jakanya aja rumah itu dijual harga paling tinggi, ya paling tidak sekarang ada berisi duit sekian dari pembagian warisan. Itulah iblis, memang dia selalu mencari peluang seperti itu. Ketika iblis seperti itu, hatinya meradang, ihlah ya. Lalu datang, kita bahas aja harga rumah ini, jangan lagi harga bahari, kada cocok rasanya. Yang sudah membeli didatangi iblis juga, jangan mau, apa nyawa kan sudah sah jual belinya. Akhirnya putus silaturahim. Nah karena itu, maka kalau ingin dibeli salah satu ahli waris, hendaknya yang dipakai harga tertinggi, sehingga iblis tidak punya peluang lagi untuk memutus silaturahim antara sesama ahli waris tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini beberapa cara di dalam menangani masalah warisan agar tidak ada kesempatan bagi iblis untuk merusak kita. Karena itu Al-Quran mengingatkan bahwa orang yang tidak bisa diganggu iblis itu hanya orang yang bertakwa, yang hati-hati. Salah satu bentuk kehati-hatian, ketakwaan yang diinginkan dalam Al-Quran adalah seperti tadi. Kalau warisan mau dibeli salah satu ahli waris, maka kehati-hatiannya adalah ambil harga tertinggi. Kalau tidak sanggup bayar tunai, boleh dibayar dengan cara yang disepakati oleh sesama ahli waris. Jadi yang bisa diatur hanya cara pembayaran, tapi kalau untuk harga hendaknya ahli waris tidak mengatur harga tersebut. Barangkali ini dahulu yang ingin Nurun sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Apakah cukup sampai di sini atau barangkali ada yang kita ingin perbincangkan barang 1-2? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada terima kasih. Kalau tidak ada, ulun sudahi muzakarah kita pada subuh hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.